Bismillahirrahmanirrahim. Isnani utawi rong perkara iku yu'ajjilu mempercepat huma ing isnan sapa Allahu Gusti Allah fid dunya ing dalam dunya al-baghyu siji rupane zina wa uququl walidaini lan durhakai wong tua loro durhakai wong tua loro. Terjemahannya, ada dua dosa yang Allah percepat siksaannya. Ada dua dosa yang Allah percepat siksaannya di dunia yang pertama berzina, yang kedua durhaka pada kedua orang tua. Kalau di Jepang itu ada pegunungan di Jepang untuk pembuangan orang tua di Jepang tuh. Kalau bicara negara yang rapi, negara yang bagus Jepang. Tapi bukan orang-orangnya ya. Jadi kalau bicara kaya nggak Jepang orang-orangnya nggak. Bekerja biasa, bekerja. Yang dapat gajian tuh. Kalau bicara yang kaya-kaya itu orang mana? Cina. Kalau Jepang negaranya kaya. Bagus. Tapi kalau Cina dua-duanya negaranya kaya ya, meskipun berantakan lah tapi kaya. Satu kaya, dua inovatif. Inovatif itu artinya punya banyak ide dan cara. Bisa niru segala-galanya itu Cina. Utubul ilma walau bisin. Mobil listrik aja dia buat. Telur dia buat, sawi dia buat. Kita nanam sawi, dia bisa buat sawi gitu ya. Matahari buatan dia buat di Cina. Nah, orang-orangnya kaya-kaya. Di Cina itu ada budaya kalau misalnya orang tua sudah sepuh harus di rumah saya. Saya yang ngurus. Saya yang mandiin. Katanya orang tua di rumah saya itu adalah hoki katanya. Kata orang Cina. Misalnya orang tua punya anak 5. Orang tua udah sepuh, ini 5 dia bakal rebutan. Bukan ngomongin pahala, bukan. Biar hoki katanya. Karena ngerawat orang tua tuh biasanya hoki itu keberuntungan. Biar hoki nanti usahanya lancar, banyak yang beli, banyak yang apa. Duit nggak kekurangan, istri bukan tipe pengkhianat, anak-anak nurut. Itu jalan berkah disebabkan karena memang kita bakti sama orang tua. Nah, sebaliknya, kalau kita suka ngelawan orang tua, ya mungkin sekarang kita belum ngerasain efeknya. Man rata-rata, ini observasi Abi ya, punya banyak teman, punya banyak apa, lalu hidupnya susah, tatakoni. Punten ya, punten bisa. Wong tua Ira lo pernah lara hati gara-gara Ira. Orang nunduk, bukan? Iya kak. Terus meninggal, terus langka wong tua itu. Baru abaakum tabarroakum abnaukum. Berbuat baiklah kepada anak-anak berbuat baiklah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan membalas itu. Jadi kalau kitanya baik sama orang tua, nanti anak-anak kita jadi baik.
Tapi lawan kita yang lawan bae wong tua, uququl waliden namanya. Itu nanti anaknya jadi para pembangkang, jadi dibales lah, apa-apa dibales. Dari sekarang tuh kalau orang tua bicara nurut, ngomong apa nurut, meskipun ahli maksiat, meskipun ahli dosa orang tua kita. Oh, orang tua saya juga pemabok, apa kau kudu nurut? Disuruh beli rokok, beli rokok. Disuruh sholat, aja rembel kacang mereka. Sholat, DWKB, jangan begitu. Biarkan dia nggak sholat. Biarkan dia masuk dalam ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Biarkan dia masuk dalam ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Terus kita sebenarnya ketika orang tua ngomong nurut. Dan orang yang tidak nurut sama orang tua, maka siksaannya di depan. Isnan yu'ajjiluhumullahu fid dunya. Ada dua dosa yang siksaannya disegerakan oleh Allah. Yang pertama berzina. Zina itu siksaannya disegerakan. Apa tuh zina? Ini kemaluan laki-laki, ini kemaluan perempuan, dimasukkan meskipun sebatas kepala, kau sudah berzina. Jangan ya. Yang kedua durhaka sama orang tua. Jangan pernah durhaka sama orang tua, ngelawan sama orang tua. Zina sama berdurhaka tuh pantengin gitu. Makanya jangan pacaran. Sebab kalau pacaran potensi untuk berzinanya besar, pegang-pegangan tangan, ciuman berduaan. Kan birahi begitu. Nafsu. Diplorodi apa? Nafsu pribadi nafsu. Nang hotel bareng apa bareng zina. Ya, teman Nabi nih ya, teman Nabi nih, perempuan, anaknya 5, nggak punya rumah sampai sekarang. Jadi dia mau nikah dengan siapa aja, yang penting laki-laki itu menyediakan tempat tinggal, karena kalau nggak ada tempat tinggal, dia bakal jadi gembel. Dengan 5 anaknya. Nah, salah satu anaknya pernah mondok di sini, maka Nabi nggak boleh bocorin. Salah satu anaknya pernah mondok di sini. Dikawin sama ini mau diceraikan, dikawin sama ini mau diceraikan, dikawin sama ini mau menes bisa duripekah, melas gitu loh. Nggak, orang kalau nggak punya rumah kan melas. Nah. Kelantang, kelantung, priben, kontrakan nggak bayar 3 bulan, diusir, kudu mendimaning, kita kudu mendimaning. Barang anaknya yang dia bawa tuh 2, sementara 3-nya udah dewasa. 3-nya dewasa pada ngelawan anak. Ya, bingung pusing ya, hari handphone kuota ada aja dia. Sering chat-chatan, sering teleponan. Kang, rewan WA, Bang. Abi kalau balas rada lama. Iya, kenapa? Udah saya buyang bisa, pengen bunuh diri, pengen apa, rasanya tuh gitu. Nah, suatu ketika tak takoni, Abi tanya. Jawab jujur deh kata Abi. Pernah zina enggak? Jawabnya suwe banget. Emang apa sih? Ya wis dipengen takoni ya wis tak tutup gitu. Ya pernah. Pernah apa sering? Ya sering. Sampai satu kontrakan dengan pacarnya. Jadi dia dulunya kerja. Jadi pelayan konter handphone tuh Samsung apa lupa. Lalu dia itu satu kerjaan ngontrak bareng gitu loh, sama ngontrak bareng kan pagi isu kawan sore di sini tuh ya pastilah pagi siang sore malam ya sudah. Nah, kasus yang terbaru siapa namanya? Oh, yang meninggal di becak-becak sampai berapa tuh, 68 orang. Nah, ada perempuan baru 5 hari, baru 10 hari sih. Dimutilasi sama pacarnya. Tinggal bareng sama pacarnya selama kurang lebih 5 tahun. Di si perempuan ini hidupnya glamor nih. Kalau punya barang pengennya bagus-bagus. Nggak tahu kenapa ayahnya jualan sempol ayam. Entah kenapa dia nggak suka sama ayahnya.
Dia minggat, alumni pesantren dia, katanya mah minggat dari orang tuanya perempuan. Akhirnya dia ngontrak dengan, kamu cari di TikTok, YouTube, baru 7 harian ini, 7 atau 6 hari. Siapa sih namanya, Liana atau Viana tak? Nah, dia nginep tanpa konfirmasi ke orang tua, nginepnya sama pacarnya. Sekamar. Pagi, siang, sore, malam di situ. Nah, suatu ketika pacarnya tuh jemput adiknya yang dari pesantren. Lalu pulang-pulang ke kos-kosan tuh malam-malam dikunci sama si perempuan ini. Setelah dibuka, langsung si laki-laki ini ke dapur ambil pisau. Entah itu digorok, ditusuk, nggak tahu ya proses pembunuhannya. Tapi yang jelas, tubuhnya itu dimutilasi sampai 68 daging terpisah. Tercecer-cecer gitu. 2 perkara dia udah. Yang pertama durhaka sama orang tua, dia 2 berzina. Ini dua-duanya dapat. Dua berzina. Nah, orang berzina itu hidupnya udah enak. Tapi wanti-wanti jangan kamu pegang-pegang handphone untuk pacaran tuh, nak. Telepon-telepon sama perempuan, nyari-nyari perempuan, kenalan-kenalan sama perempuan, ngajak ketemu jangan. Sudah biarkan. Biar jodoh kamu menjadi jodoh yang solehah, serahkan sama Allah. Biasanya orang yang pasrah, jodohnya cantik-cantik, istrinya cantik-cantik, baik-baik. Tapi wong kang doyan demenan, rabi burik-burik biasa itu. Jadi kalau kita pengen punya pasangan yang cantik, yang menawan, sekarang jangan pacaran. Tahan diri. Apalagi santri sama santri pacaran, wala'iyadzubillah. Ada di pesantren yang lain tuh banyak begitu. Matolib hajar begitu. Surat-suratan apa, santri pacaran, kamu tahu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ngapal Quran, apa lafaz deh bahaya salah. Quran itu masuk ke dalam hati, bukan tidak di mulut, bukan dilaksanakan. Pacaran itu boleh anak-anak. Quran berkata seperti demikian, hadis mengatakan demikian, para ulama mengatakan demikian. Bahkan ngobrol saya dengan perempuan kalau nggak ada pentingnya tuh jangan, hindari begitu tuh. Jaga harga diri, namanya iffah. Selanda, selondo, pelarak, lirik aja mohon. Biar kelak nanti Allah akan anugerahkan kita istri yang soleh. Wallahu a'lam.